Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma penjumlahan kubik ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang beranggotakan Salsabila Tafidahayus dan Salma Syakirah Abnas. Yang pertama ada algoritma iteratif. Berikut merupakan algoritma penjumlahan kubik hingga ke n iteratif kami. Penyelesaiannya yang pertama dengan J0, I0 pangkat 3 sama dengan 2, seperti yang diketahui pada algoritma. S0 sama dengan 0. J1, I1 pangkat 3 sama dengan I0 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 3. Dan S plus sama dengan A array I0 pangkat 3 sama dengan A array 2. Dan selanjutnya untuk J2 dan 3 sama dengan cara yang di atasnya. Lalu JJ tambah 1 dengan IJ pangkat 3 tambah 1 sama dengan IJ pangkat 3 tambah 1. Dengan SJ tambah 1 sama dengan SJ tambah A array IJ pangkat 3. Selanjutnya ada loop invarian. Dengan I0 pangkat 3 sama dengan 2, lalu ada S0 sama dengan 0. Jika IJ pangkat 3 tambah 1 sama dengan IJ pangkat 3 tambah 1, lalu ada SJ tambah 1 sama dengan SJ tambah A array IJ pangkat 3. Dengan RTP, IJ pangkat 3 tambah 1 sama dengan IJ pangkat 3 tambah 1, lalu ada SJ tambah 1 sama dengan SJ tambah array IJ pangkat 3. Asumsinya ada IJ pangkat 3 sama dengan IJ tambah 3, dengan I pangkat 3J tambah 1 sama dengan IJ pangkat 3 tambah 4. Lalu ada SJ tambah 1 sama dengan SJ tambah A array IJ pangkat 3, dengan SJ tambah 1 sama dengan array I0 pangkat 3 tambah A array I1 pangkat 3 tambah A array I2 pangkat 3 tambah A IJ pangkat 3. Dengan pembuktian kebenaran, loop algoritma akan berhenti dengan misal kondisi terjadi pada literan T, maka IT pangkat 3 sama dengan T tambah 1. Loop invarian. IT pangkat 3 sama dengan N tambah 1, merupakan kondisi berhenti, yang mana T sama dengan N. Maka loop ST sama dengan A array 1 tambah A array 2 tambah sampai dengan A array T, dan S sama dengan A array 1 tambah A array 2 tambah sama dengan A array N. Maka terbukti, algoritma akan berhenti jika bernilai hasil dan penjumlahan kubik hingga array ke N. Jika N sama dengan 2, maka S A array 2 tambah S array 3. Jika I pangkat 3 lebih kurang dari N, maka algoritma masuk ke dalam loop. Selanjutnya ada TN atau kompleksitas waktu. Dengan algoritma yang seperti di atas tadi, ada parameter inputnya N dengan basic operation perbandingan dan relasi recurrent TN, sigma batas bawah I pangkat 3 sama dengan 2, dan batas atas N kurang 1. N kurang 1 kurang 2 tambah 1 menggunakan rumus sama dengan N kurang 2. Maka order of growth yang kami dapatkan TN adalah N big O, O N. Selanjutnya ada algoritma rekursif yang dilanjutkan oleh teman kami Salma Syakirah Abnas. Di sini adalah algoritma penjumlahan kubik dari rekursif.
Lalu, langkah pertama adalah induksi. Basisnya n pangkat 3 kurang dari 1 seperti pada soal. Lalu, dari soal diambil A ray 1 dan dari algoritma diambil A ray 1. Maka ini terbukti. Lalu langkah kedua ada hipotesa. Yang pertama ada asumsi. Untuk n pangkat 3 dari soal sama dengan sum sama dengan A ray 1 pangkat 3 ditambah A ray 2 pangkat 3 sampai dengan A ray n pangkat 3. Lalu untuk RTP-nya untuk n pangkat 3 tambah 1 di soal adalah sum sama dengan A ray 1 pangkat 3 ditambah A ray 2 pangkat 3 ditambah sampai dengan A ray n pangkat 3 sama dengan sum A ray 1 pangkat 3 ditambah 1 ditambah A ray 2 pangkat 3 ditambah 1 ditambah sampai dengan A ray n pangkat 3 tambah 1. Lalu untuk algoritmanya, sum n pangkat 3 kurang 1 ditambah A ray n pangkat 3. N pangkat 3 tambah 1 sama dengan sum n pangkat 3 plus 1 min 1 ditambah A ray n pangkat 3 tambah 1 sama dengan sum n pangkat 3 ditambah A ray n pangkat 3 plus 1. Dan ini terbukti karena dari soal dan algoritma masing-masing mempunyai A ray n pangkat 3 ditambah 1. Lalu input size dari algoritma di atas adalah n pangkat 3 dengan basic operation perbandingan dan relasi rekarannya Tn pangkat 3 1 untuk n sama dengan 1 dan Tn pangkat 3 min 1 untuk n lebih dari 1. Di sini diambil T0-nya sama dengan 1. Kompleksitas algoritma. Dengan algoritma yang diambil adalah Tn pangkat 3 sama dengan Tn pangkat 3 min 1 sama dengan Tn pangkat 3 min Tn pangkat 3 min 1 sama dengan 1. Dari sini kita bisa mengambil T1-nya, yaitu 0. Lalu dari algoritma ini diambil sisi kirinya, yaitu 1R pangkat 1 dikurang 1R pangkat 0, sama dengan R min 1 sama dengan 0. Lalu didapat R1-nya sama dengan 1. Dan lalu sisi kanannya kita ambil 1 yang dari sini, dan D-nya 0, B-nya 1. Lalu dari rumus R min B pangkat D plus 1, dimasukkan angka-angka ini menjadi R min 1 pangkat 1. Lalu didapat R2 sama dengan 1. Masukkan ke rumus Tn pangkat 3 sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali N dikali R2 pangkat N. C1 dikali R1-nya adalah 1, maka 1N ditambah C2 dikali N dikali 1N, karena R2-nya adalah 1. Lalu untuk T0 yang N0-nya bernilai 1, didapat C1 dikali 1 pangkat 1 ditambah C2 dikali 1 dikali 1 pangkat 1. Lalu didapat C1 ditambah C2 sama dengan 1. Untuk T1 sama dengan N1 dengan nilai N1 sama dengan 0, didapat C1 dikali 1 pangkat 0 ditambah C2 dikali 0 dikali 1 pangkat 0, lalu didapat C1 ditambah 0 sama dengan 0. Dan kita dapat nilai C1-nya sama dengan 0. Dari nilai C1 sama dengan 0 ini, kita dapat memasukkannya ke persamaan yang di atas ini, yaitu 0 ditambah C2 sama dengan 1, C2 sama dengan 1 kurang 0. Lalu kita dapat nilai C2-nya. Order of growth. Untuk rumus Tn pangkat 3 sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 kali N kali R2 pangkat N. Lalu dimasukkan C1 bernilai 0, R1 bernilai 1 pangkat N ditambah C2 bernilai 1 dikali N dikali R2 bernilai 1N. Lalu didapat big O-nya N kali 1N.
Kesimpulan dalam menentukan perbedaan algoritma rekursif atau iteratif yang lebih efisien, yaitu pada algoritma penjumlahan kubik rekursif ini lebih efisien daripada algoritma penjumlahan kubik iteratif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.